Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Kayak alhamdulillah. Udah siap ya mau belajar hari ini? Sudah. Kayak sebelum mulai belajar, alangkah baiknya silakan untuk tempat duduk dirapikan terlebih dahulu. Dan lihat di bawah kalian apakah ada sampah. Kalau ada silakan untuk diambil. Udah ya? Oke, untuk ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oke, silakan untuk memimpin doanya. Sudah siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oh iya, hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua, alhamdulillah. Oke, oh iya, Ibu mau tanya, kalian udah sarapan sebelum berangkat? Sudah. Mbak Zara sarapan sama apa? Sama rames, sama nasi. Mas Lutman sarapan belum sarapan. Mbak Dewi udah sarapan belum? Belum. Oke, tadi yang dimakan sama Mbak Zahra sama Mas Ahmad halal ya makanannya? Halal. Alhamdulillah halal. Kayak hari ini kita akan belajar tentang ketentuan makanan halal dan haram. Ada yang tahu makanan halal itu apa? Makanan yang boleh dimakan. Oke, jadi makanan yang baik untuk dimakan. Kalau makanan haram, ada yang tahu? Iya, yang nggak boleh dimakan. Oke, jadi nah, makanan halal itu adalah semua jenis makanan yang diperbolehkan menurut syariat untuk dikonsumsi dan tidak ada dalil nas atau Al-Qur'an, dalil nas Al-Qur'an atau hadis yang melarangkannya atau mengharamkan. Kalau ada dalil Al-Qur'an atau hadis yang mengharamkannya berarti maka itu haram untuk dikonsumsi, dimakan. Yang kedua ada jenis-jenis makanan atau minuman haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama haram li zatihi, yang kedua haram li ghairihi. Haram li zatihi itu adalah makanan yang haram karena zatnya. Itu dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama daging babi. Jadi segala jenis olahan makanan yang mengandung daging babi itu haram untuk dimakan. Kemudian yang kedua darah, yang ketiga khamr. Khamr itu minuman yang memabukkannya, sifatnya memabukkan, itu mengandung alkohol. Kemudian jenis yang kedua itu ada haram li ghairihi. Haram li ghairihi ini makanan yang haram karena sebab. Jadi awalnya itu makanan itu halal, tetapi karena ada sesuatu hal yang menyebabkan makanan itu menjadi haram. Itu ada apa aja sih? Ada tiga. Yang pertama itu bangkai. Jadi segala jenis bangkai itu haram untuk dikonsumsi kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan janin hewan yang sudah disembelih. Itu halal untuk dimakan. Dan yang kedua, semua makanan halal yang tercampur najis. Yang ketiga, makanan yang diperoleh dengan cara yang zalim. Nah, cara yang zalim itu apa aja sih? Bisa mencuri, terus apa? Korupsi, terus apa lagi? Ada yang tahu? Jambret. Ya, itu haram untuk dimakan. Oke, lanjutnya ada akibat dari mengkonsumsi makanan haram itu yang pertama dapat merusak tubuh atau jiwa. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan haram itu tubuh kita itu akan lemah, akan mudah sakit, tidak kuat, imunnya akan turun. Kemudian yang kedua tidak dikabulkan doanya. Yang ketiga rusaknya akal dan moral. Yang keempat itu dampak psikologis. Nah, dampak psikologis ini maksudnya nanti dia kalau udah mengkonsumsi makanan haram, nanti dia itu akan mudah marah, tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, sampai di sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya di sini Ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu tunjuk aja ya. Yang ini kelompok 1, itu kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, nanti masing-masing kelompok akan Ibu bagikan lembar soal, nanti kalian kerjakan bareng-bareng. Di sini ada gambar, terus nanti disebutkan itu gambar apa, terus statusnya itu halal atau haram. Lalu alasan kenapa makanan itu halal. Terus nanti kalau ada satu kelompok yang sudah selesai mengerjakan pertama, akan Ibu kasih nilai tambahan.
Setelah itu kalau udah selesai mengerjakan, kalian tunjuk satu orang untuk memaparkan hasil dari kerja kelompok kalian. Paham ya? Paham. Oke, ini Ibu bagi. Jam ketiga ya. Cepet. Oke, silakan untuk mengerjakan soalnya. Nanti kalau udah selesai, angkat tangan ya. Ya silakan untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Di sini ada gambar sate ayam. Sate ayam itu halal, boleh dimakan. Karena sate ayam itu berasal dari ayam yang merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi jika disembelih sesuai dengan syariat Islam, Bu. Oke, benar ya? Benar. Tepuk tangan. Oke. Lalu kelompok yang udah selesai, ya silakan kelompok berapa? 2. Ya, di sini ada gambar daging babi guling. Saat itu haram dikonsumsi untuk orang Islam. Alasannya karena babi adalah hewan yang diharamkan oleh Islam, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Oke, benar ya? Benar, tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok. Udah selesai belum? Udah, silakan untuk dipaparkan. Gambarnya ini minuman beralkohol, Bu. Itu haram karena meminum minuman yang mengandung alkohol atau khamar dilarang untuk dikonsumsi oleh orang Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Oke, benar ya, khamar itu haram. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sini untuk lembar soalnya untuk dikumpulkan lagi. Oke, untuk pembelajarannya Ibu cukupkan ya sampai sekarang. Oh iya, kita ulas lagi hari ini kita belajar tentang apa? Makanan halal dan haram. Itu dibagi menjadi berapa jenis? 2. Yang pertama haram li zatihi, yang kedua haram li ghairihi. Oke, udah paham semua ya? Udah, oke Ibu cukupkan sampai sini. Untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Siap-siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Siap-siap, doa mulai. Doa selesai. Ya, hari ini berangkat semua apa enggak? Kok yang laki-laki cuma 2 ya? Oh, Mas Jen nggak berangkat ya? Iya, berarti tinggal Mas Jen doang. Anak-anak hari ini tahu nggak kita hari ini akan belajar materi tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Apa itu iman? Iman itu berarti percaya dengan sepenuh hati. Sebagai muslim, kita wajib percaya kepada Allah dan ajarannya serta pada makhluk-makhluknya. Rukun iman juga menjadi dasar dari kepercayaan kita. Di sini siapa yang tahu nama-nama malaikat? Ya. Ya, malaikat yang bertugas meniup trompet sangkakala siapa?
Israfil, benar sekali. Iman kepada malaikat itu rukun iman yang berapa? Kedua, benar sekali. Beri tepuk tangan. Beri. Nah, di sini iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Serta mereka juga selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Tidak seperti kita yang selalu luput dengan dosa. Seperti itu. Kemudian di sini ada dalil iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mbak Dewi, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi, malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, di sini Quran surat Al-Anbiya ayat 19 itu menerangkan tentang hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Hanya milik Allah itu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Seperti halnya malaikat-malaikat yang di sisi Allah itu tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah. Kemudian juga mereka tidak pula selalu merasa letih akan menyembah kepada Allah. Tidak seperti kita yang selalu menunda-nunda sholat itu karena alasan apapun itu, seperti itu. Sini selanjutnya itu tentang nama-nama malaikat Allah dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Silakan Mas Ahmad, bisa dibaca. Yaitu pertama malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kedua Mikail yaitu membagi rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israil mencabut nyawa. Munkar menjaga kubur. Serta Nakir juga menjaga kubur. Raqib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir Ridwan menjaga pintu surga. Nah, di sini sudah tertera bahwa ada 10 nama-nama malaikat yang wajib orang Islam ketahui dan wajib juga dihafalkan, seperti itu. Seperti halnya malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, kemudian malaikat Mikail yang membagi rezeki, kemudian juga dapat menurunkan hujan, malaikat Israfil yang meniup trompet sangkakala akan tandanya kehadiran hari kiamat. Kemudian malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai tentang perbuatan apa saja yang telah kita lakukan di dunia ketika di alam kubur nanti. Kemudian ada malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Kemudian ada malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Kemudian ada malaikat Malik yang menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Nah, malaikat juga mempunyai sifat-sifat. Seperti halnya di sini, yang pertama, malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepada Allah. Kemudian malaikat juga dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah, seperti halnya malaikat Jibril yang turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang menyerupai sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Malaikat juga senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Kemudian yang terakhir, malaikat juga selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama itu memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Kemudian malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita karena tadi ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian malaikat memberi hikmah kita beriman kepada malaikat itu memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Kemudian yang terakhir itu ada memotivasi kita untuk selalu beramal soleh. Seperti itu. Kemudian seperti contoh kita beriman kepada malaikat itu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Ini ada beberapa hikmah dari kita beriman kepada malaikat. Yang selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Silakan dibuka LKS-nya halaman 20.
silakan didiskusikan terlebih dahulu ya. Jika sudah, nanti dipresentasikan minggu depan saja. Hari ini kalian selesaikan soal yang ada di LKS terlebih dahulu, kemudian didiskusikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Tadi ada berapa nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Coba sebutkan. Benar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kepada ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Doa selesai. Cukup sekian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pertama, Ibu punya satu pertanyaan nih untuk kalian. Kalian pernah nggak sih mikir ada air yang jenisnya haram? Pernah nggak sih? Pernah, iya pernah. Nah, kita bahas ke materi tentang macam-macam air ya. Oke. Coba kita lihat di sini. Dalam Islam sendiri, air berperan sangat penting sebagai syarat diterimanya ibadah sholat, yaitu sebagai alat atau sarana untuk bersuci baik dari hadas maupun najis. Nah, seorang muslim dapat beribadah secara sah ketika sudah melakukan ibadah setelah melakukan bersuci. Maaf. Oke, selanjutnya. Yang pertama ada air mutlak. Ya, air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu air suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Air sumur, air hujan. Iya, dan sebagainya. Oke, yang kedua air musyamas. Air musyamas itu apa? Air musyamas itu air yang dipanaskan langsung di bawah teriknya matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam. Ya. Terus yang ketiga air suci tapi tidak mensucikan. Dia sifatnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Contohnya air. Terus ya, dan sebagainya. Oke, yang terakhir air mutanajis. Air mutanajis itu air apa? Air yang sudah tercampur dengan najis. Oke, sudah paham ya? Ya, Ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ini perwakilan membacakan hasil diskusinya ya. Oke, sebentar.
Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Ayo langsung dikerjakan ya. Yang sudah langsung angkat tangan dan membacakan hasil diskusinya. Kerja semua ya, jangan mengandalkan temannya. Udah? Oke, coba. Ahmad. Ya. Yang pertama ada air suci mensucikan. Iya. Itu ada air laut, Mm-mm. ada air embun. Iya, oke, betul. Terus? Lalu air suci dan tidak mensucikan itu ada air teh, Ya. lalu ada air kopi, Ya, terus? lalu ada air najis atau ghairul mutahhir. Itu air yang sudah terkandung najis, contohnya itu air di sungai yang sudah terkena sampah. Iya, betul. Sudah berubah sifat dan baunya. Coba, ayo kelompok lain. Ada yang sudah? Iya, boleh. Yang pertama itu air suci mensucikan, Bu. Contohnya air sumur sama air sungai. Iya. Terus yang kedua ada air suci tidak mensucikan. Itu contohnya air kopi sama jus alpukat. Iya. Terus yang terakhir Ibu ada air najis atau najis ghairul mutahhir, itu air yang terkena darah. Ya, betul ya. Oke. Kelompok yang terakhir? Ya. Yang pertama itu air mensucikan atau ghairul mutahhir, contohnya air hujan dan air salju. Ya. Yang kedua air suci tidak mensucikan, tohir ghairul mutahhir, contohnya jus buah naga dan air kopi. Ya. Dan yang ketiga ada air najis ghairul mutahhir yang sudah terkena air liur kambing. Iya, betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti sudah paham ya materi tentang air. Coba kita ulas kembali. Yang pertama ada air. Ya, apa contohnya? Hujan, air sumur, air salju, air embun. Terus yang kedua, air musyamas. Air musyamas apa tadi? Nggak di situ ya. Di bawah tariknya matahari dengan. Iya, terus yang ketiga ada air. Suci dan iya, suci tidak mensucikan. Contohnya ada kopi, teh. Iya, yang terakhir air mutanajis. Air yang sudah terkena dengan najis. Iya. Jadi kita harus paham ya tentang materi pembagian air ini. Karena apa? Karena jika kita ingin berwudu, kita harus lihat dulu nih air ini sudah berubah warnanya dan baunya atau belum, supaya ibadah kita nanti diterima, karena airnya suci. Kalau tidak suci kan nggak diterima ya. Oke, jadi Ibu harap kedepannya kalian sudah paham ya tentang materi pada pertemuan hari ini. Ibu kasih PR di halaman selanjutnya, Ibu ulas kembali di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Oh ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa, Mas Ridho. Ya, setelah itu Ibu akan mengabsen kalian.
Sepertinya ini berangkat semua ya. Oh ya. Jadi hari ini akan melanjutkan materi minggu sebelumnya. Nah, minggu sebelumnya kita kan belajar tentang sholat wajib. Setelah ini kita akan belajar materi tentang sholat sunnah. Jadi ada yang tahu kenapa setelah sholat wajib itu ada sholat sunnah? Ya. Jadi kenapa ada sholat sunnah setelah ada sholat wajib? Itu karena sebagai penyempurna atau menyempurnakan bila terjadi kesalahan atau kekurangan di sholat wajib. Terus ada yang tahu perbedaan sholat wajib dengan sholat sunnah? Oh ya, jadi perbedaannya itu sholat wajib itu sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Sedangkan sholat sunnah itu sholat yang tidak wajib dilaksanakan, tetapi jika dilaksanakan itu mendapat pahala, dan jika tidak dilaksanakan itu tidak mendapat dosa. Oke. Jadi sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam sholat sunnah. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan tata cara sholat sunnah tertentu, misalnya duha, tahajud, rawatib. Setelah itu, peserta didik dapat mempraktikkan sholat sunnah sesuai tuntunan syariat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, ikhlas, dan khusyuk dalam beribadah. Nah, jadi secara bahasa itu sholat sunnah berarti cara atau jalan, sedangkan secara istilah sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan sebagai amalan tambahan selain sholat wajib atau sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim namun tidak diwajibkan. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, jika dikerjakan itu mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya, sholat sunnah itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sama aja mengiringi sholat wajib, terbagi menjadi sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah muakkad sendiri itu ada sholat witir, 2 rakaat sebelum subuh atau sholat tarawih. Nah, sholat sunnah ghairu muakkad itu ada sholat tahajud atau sholat hajat dan lain-lain. Nah, setelah itu ada sholat tahajud sendiri, itu dilakukan pada sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur dan amalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ada sholat duha, dilaksanakan di pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum duhur, minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Selanjutnya itu ada sholat witir, dilakukan setelah isya sebagai penutup sholat malam. Jumlah ganjil biasanya 1 atau 3 rakaat. Sholat witir juga bisa dilaksanakan setelah sholat isya sebagai penutup dari sholat-sholat yang kita lakukan. Jadi selanjutnya itu ada sholat hajat 2 rakaat yang dikerjakan saat membutuhkan sesuatu atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sholat taubah 2 rakaat memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Selanjutnya ada sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid, dan sholat tarawih. Ya, tata cara sholat sunnah tersendiri itu pada dasarnya itu sama dengan sholat wajib, yaitu meliputi niat, berdiri, sampai salam. Bedanya itu cuma di rakaat dan jenis sholat sunnahnya. Jadi hikmah sholat sunnah sendiri itu mendekatkan diri kepada Allah dan menambah kualitas ibadah. Mengganti atau menutupi kekurangan dalam sholat wajib, mendapatkan pahala tambahan dan keutamaan seperti mendapat rumah di surga jika mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah setiap hari dan lain sebagainya. Setelah itu Ibu minta 2 anak perwakilan untuk maju ke depan untuk melafalkan niat sholat sunnah, yaitu sholat duha dan sholat tahajud. Silakan Mbak Zahra dan Mbak Dwi bisa maju ke depan. Ya, coba Mbak Zahra lafalkan niat sholat sunnah duha. Ya, Mbak Dwi silakan sholat sunnah tahajud, niat sholat sunnah tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Dwi dan Mbak Zahra. Silakan boleh
duduk kembali. Nanti yang sudah maju Ibu kasih nilai plus ya. Ya, jadi kesimpulannya, salat sunnah adalah ibadah tambahan yang dilakukan dengan sucinya hati di luar salat wajib yang membawa banyak manfaat seperti mendekatkan diri kepada Allah, menambah pahala, dan menenangkan jiwa. Dengan mengerjakan salat sunnah, kita bisa memperkuat keimanan dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Jadi, ayo tingkatkan semangat dan rasa ingin tahu untuk mempelajari dan melaksanakan salat sunnah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, gimana anak-anak, sudah paham? Ya, pintar. Jadi nanti minggu depan Ibu tugaskan kalian untuk target seminggu sholat sunnah, entah itu sholat sunnah duha atau tahajud. Nanti kalau yang melaksanakannya, Ibu juga memberikan nilai plus ya. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa bersama. Silakan untuk Mas Maksum disiapkan. Siap-siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Maksum. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Oke, betul. Oke, di pertemuan kemarin masih ingat nggak? Kita itu udah belajar mengenai hormat kepada orang tua, itu kita belajar apa? Hormat dan taat kepada orang tua. Iya, kita kemarin belajar pengertian tentang hormat dan taat kepada orang tua. Nah, yang pertama kemarin kita udah bahas ya ini. Hormat kepada orang tua itu artinya menghargai dan memuliakan orang tua, diwujudkan dengan kita sikapnya kita sopan santun, terus berbicara dengan lembut, tidak membentak atau menyakiti perasaan mereka. Terus yang kedua ada taat kepada orang tua. Apa sih taat itu? Yaitu mematuhi segala perintah orang tua selagi perintah tersebut itu tidak melanggar syariat Islam. Terus yang selanjutnya, nah di sini kita lanjutkan dalil hormat kepada orang tua. Di sini ada Quran surat Al-Isra ayat 23. Kepada Mas Maksum bisa dibacakan? Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke, terima kasih. Di sini sudah jelas sekali ya, di sini sudah diperintahkan agar kita itu hendaklah berbuat baik kepada bapak dan ibu kita.
Dan janganlah sekali-kali kita mengatakan kepada keduanya itu perkataan saja itu sudah tidak boleh, apalagi kalau kita sampai membentaknya. Selanjutnya ada dalil tentang taat kepada orang tua. Coba kepada Mbak Yupki bisa dibacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Artinya, Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. oke, terima kasih kepada Mbak Yuki. Nah, anak-anak jadi sudah jelas ya ini. Kita itu diwasiatkan untuk jadi manusia yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung, yang telah membesarkan kita. Jadi kita harus benar-benar taat dengan melaksanakan segala perintahnya, selagi perintahnya tidak keluar dari syariat Islam. Oke, yang terakhir kita akan baca tentang contoh sikap hormat dan taat kepada orang tua. Apa saja sih? Yang pertama ada mendengarkan dan mengikuti nasihatnya. Jadi sebagai anak yang baik harusnya kita mendengarkan segala nasihat-nasihatnya. Terus ada berbicara dengan sopan santun, tidak boleh membentak, ya, tidak boleh berkata kayak gitu. Terus yang ketiga ada membantu pekerjaan rumah. Kalau lagi rumah repot itu dibantuin, cuci piring, nyapu, seperti itu ya. Dan yang terakhir ada menghargai pendapat orang tua. Jadi kalau orang tua berpendapat kita harus menghargai walaupun itu pendapatnya tidak sesuai dengan hati kita, dengan kita. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Nah, kalau paham, ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu pengertian hormat dan taat kepada orang tua? Ya, silahkan. Hormat adalah menghargai dan memuliakan orang tua. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Lufan. Pertanyaan kedua, apa saja dalil tentang hormat dan taat kepada orang tua? Saya Bu, Ya, silahkan. hormat kepada orang tua itu ada di Quran surat Al-Isra ayat 23. Kalau taat kepada orang tua di Quran surat Al-Luqman ayat 14. Betul, kita beri tepuk tangan. Oke, kalau pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang tahu pengertian taat kepada orang tua? Iya, Mbak Yuki. Taat adalah mematuhi perintah orang tua selama perintahnya tidak melanggar syariat Islam. Iya, beri tepuk tangan untuk Mbak Yuki. Pertanyaan terakhir nih. Fokus ya, ini pertanyaannya agak susah. Yang ini, apa yang dimaksud surga di bawah telapak kaki ibu? Iya, Upan apa? Berarti di bawah kakinya dong, Bu, tinggal kakinya diangkat. Oh, salah, bukan itu. Ada yang bisa? Saya. Iya, Zara, silahkan. Surga atau nerakanya anak bergantung kepada cara hormat dan taatnya anak kepada ibunya. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zahra. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu akhiri, silahkan kepada ketuanya untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Siap-siap, doa mulai. Doa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih kenapa sebagai seorang muslim itu harus bersikap amanah dalam jual beli? Ada yang bisa menjawab? Ya. Ya, betul. Jadi hari ini kita juga materi pertama tentang amanah dan jujur dalam jual beli. Ya, yang pertama amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Orang yang amanah itu menepati janji, menjaga titipan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Contohnya saat meminjam buku di perpustakaan itu kita harus mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua, jujur. Jujur berarti berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan tanpa memanipulasi atau menipu. Yang keduanya adalah akhlak mulia yang harus diterapkan oleh seorang muslim, khususnya dalam bermuamalah. Yang kedua ada konsep jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam yaitu pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu secara sukarela, artinya tidak ada paksaan antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Kemudian ada rukun jual beli. Yang pertama penjual dan pembeli, yang kedua barang yang diperjualbelikan, dan yang ketiga sigot yaitu ijab dan qabul. Syarat jual beli yaitu barangnya halal, bermanfaat, jelas spesifikasinya, diserahkan secara nyata dan tidak mengandung penipuan atau gharar. Kemudian konsep hutang piutang dalam Islam. Konsep hutang piutang itu memberikan harta kepada orang lain yang akan dikembalikan dalam jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Jadi hutang piutang itu seorang peminjam memberikan kepada orang yang membutuhkan dan mengembalikannya harus sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Rukun hutang piutang. Yang pertama, pihak yang bertransaksi, diantaranya ada pemberi dan penerima hutang. Yang kedua, objek hutang, yaitu barang yang akan dihutangi atau uang yang jelas jumlahnya, dan yang selanjutnya ada sigot yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga, syarat. Syarat hutang piutang yaitu harus dilakukan dengan akad yang jelas, tanpa penipuan dan tanpa tambahan yang merugikan pihak peminjam. Kemudian ada pengertian dan macam-macam riba. Pengertian riba yaitu tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang yang bertentangan dengan syariat. Di sini ada macam-macam riba. Coba Mbak Dewi bisa membacakan satu. Yang pertama. Yang riba tadi ya. Ya. Kelebihan pada pertukaran barang sejenis, misalnya tukar 1 kilo beras dengan 1,1 kilo beras. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada riba nasiah, yang ketiga ada riba qard, dan yang terakhir ada riba jahiliyah. Kemudian dalil dan larangan riba. Dalil dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan sampai 279. Dalam potongannya yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
memerintahkan meninggalkan riba dan mengancam perilaku riba dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan 2 saksinya. Karena itu beliau bersabda, mereka itu sama saja. Kemudian hikmah larangan riba menghindari penindasan ekonomi, menumbuhkan tolong-menolong dan solidaritas, menjaga peredaran harta agar merata. Ya, ini contohnya ada gambar yang pertama yaitu pemberi riba dan yang kedua itu menolak menerima riba. Kemudian dampak negatif dari riba. Yang pertama, menumbuhkan sifat tamak dan egois, memicu kesenjangan sosial, menghilangkan keberkahan harta, merusak ketatanan ekonomi umat, dan menjerumuskan ke dalam dosa besar. Dan ya, itu tadi materi hari ini. Sebelumnya coba Mbak Tika bisa menyebutkan jenis-jenis jual beli. Jadi riba itu dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba nasiah, yang ketiga qard, yang keempat jailiyah. Ya, itu tadi macam-macam riba. Kemudian kesimpulannya, kita itu sebagai seorang muslim wajib menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam jual beli dan hutang piutang. Islam mengatur transaksi berlangsung adil, transparan, dan bebas dari riba. Karena riba merupakan praktik yang diharamkan dan berdampak buruk bagi individu serta masyarakatnya. Sikap ini mencerminkan keimanan yang benar dan menjadi jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bersikap amanah dan jujur, terus macam-macam riba, jual beli, dan hutang piutang. Ya, itu tadi materi hari ini. Teruslah bersikap baik dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ketua kelas untuk memimpin doa penutup terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Doa selesai. Ya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah ada yang nggak berangkat hari ini? Ya, baik. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi langsung saja Ibu di sini akan menjelaskan bab tentang mandi wajib. Ada yang tahu nggak mandi wajib itu apa? Enggak ya? Baik, nanti Ibu akan menjelaskan, memaparkan materi mandi wajib ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar memahami dan melaksanakan mandi wajib sesuai syariat Islam. Nah, langsung saja.
Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar dengan cara membasuhi seluruh tubuh menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, kemarin kan kita mempelajari hadas besar ya. Nah, sebab-sebab hadas besar itu ada apa aja? Yang pertama ada haid, terus ya wiladah, jima, dan sebagainya ya. Lalu selanjutnya ada rukun mandi wajib. Ibu membacakan niatnya, nanti kalian ngikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla lirofngil hadasi akbari fardholillahi ta'ala. Nah, yang kedua ada meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu selanjutnya ada sunah-sunah mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah terlebih dahulu. Lalu yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok badan sebelum mandi. Yang keempat, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Terus yang selanjutnya, yang terakhir itu tertib. Selanjutnya, ada tata cara mandi wajib. Yang pertama, diawali mencuci tangan sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kemaluan, kemudian berwudu secara sempurna seperti akan melakukan sholat. Yang keempat, sholat. Setelah itu menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, mengalirkan air ke seluruh badan dimulai dari sebelah kanan lalu ke kiri. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Baik, Ibu di sini mempunyai kertas origami. Nah, di sini tuh di dalamnya ada pertanyaan. Nanti kalian langsung jawab ya. Dari yang cowok 1, cewek 1. Ya, silakan diambil ke depan. Ya. Ya, silakan yang Putri dulu. Ya, pertanyaannya yaitu sebutkan rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib itu ada 2. Yang pertama niat dan yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, baik. Tepuk tangan anak-anak. Lalu selanjutnya yang dari cowok. Jelaskan pengertian mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar dengan cara membasuhi seluruh tubuh menggunakan air yang suci dan mensucikan. Baik, beri tepuk tangan. Ya, makasih. Boleh duduk kembali. Nah, jadi kesimpulan pada pagi hari ini dapat diketahui bahwa mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan cara tertentu dan disertai dengan niat. Di dalamnya juga terdapat rukun-rukunnya, di antaranya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kita dituntut untuk mengetahui dan menerapkannya dalam kehidupan. Selain itu, kita juga dapat mempelajari dan mengetahui sunah-sunah mandi dan tata cara mandi wajib maupun hal-hal yang mengharuskan mandi. Baik, di sini Ibu ada pantun motivasi ya. Pagi hari pergi ke lembah. Pulangnya ketemu sarang lebah. Tidak ada proses yang mudah. Tepat semangat untuk tujuan yang indah. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik semua ya? Ini pada berangkat semua kan? Nah iya harus berangkat semua karena minggu ini kita akan mengadakan penilaian ya. Kan Bapak udah kasih tahu di minggu kemarin, di pertemuan minggu kemarin, kalau kita ini di pertemuan pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya penilaian. Nah, Bapak jelasin ya terkait teknis penilaiannya itu gimana. Jadi ntar Bapak akan bagikan kertas soal dan lembar jawaban untuk kalian jawab nanti. Nanti Bapak kasih waktu sampai selesai semua. Kalau udah pada selesai nanti dikumpulkan lagi ke Bapak ya. Nah, sebelum mulai untuk melakukan penilaian ini, alangkah baiknya kita berdoa ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga lancar semua ya dalam mengerjakan soal-soal ini. Bapak bagi ya. Yang udah dapat kertasnya boleh mulai dikerjakan ya. Bagi-bagi duit. Nah, udah dapat semua ya? Jadi bisa mulai dikerjakan, Bapak kasih waktu. Nggak boleh nyontek, nggak boleh ngeliat ke temen. Harus kerjakan sendiri ya, karena ini buat nilai ulangan harian di rapot nanti. Jadi harus dikerjakan dengan jujur. Ayo Mas Supan bisa dikerjakan. Mas Novan nggak boleh gitu ya? Nggak boleh nyontek. Ayo dikerjakan semuanya. Ya gimana, udah pada selesai? Udah ada yang selesai, ada yang belum ya? Ya Bapak kasih waktu sebentar lagi ya untuk mengerjakan. Ya udah pada selesai semua? Sudah? Nah sekarang kumpulkan ya. Ayo kumpulkan Mas. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pengambilan nilai ya untuk nilai ulangan harian nanti. Nah, kita beri apresiasi untuk diri kita sendiri dengan tepuk tangan. Nah, mungkin semoga Bapak harap nanti nilainya pada memuaskan semua ya. Karena saya tadi Bapak lihat juga mengerjakannya pada sungguh-sungguh banget. Nah ya, itu mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Kita hanya mengadakan penilaian untuk nilai ulangan harian nanti. Nah mungkin sekian ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ini nanti hasilnya akan Bapak umumin di pertemuan yang minggu depan. Ya, ditunggu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Sehat semua ini? Ada yang tidak berangkat hari ini? Mas Arif nggak berangkat. Nggak berangkat satu? Oke. Baik, ada yang udah tahu kita akan belajar apa hari ini? Iman kepada kitab Allah. Oke. Sebelumnya Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Mengapa kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada manusia? Ada yang tahu? Tidak ya? Baik. Di sini akan Bapak jelaskan pada materi pada pagi hari ini. Yang pertama ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu adalah percaya dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya adalah benar dan suci, serta mengandung petunjuk dan hukum-hukum Allah untuk manusia. Kitab-kitab tersebut juga berisi wahyu Allah yang mengatur akidah, ibadah, dan serta akhlak. Nah, di sini ada kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Ada berapa anak-anak? Oke, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran itu sendiri yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi manusia hingga akhir zaman. Lalu yang kedua ada Taurat, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi hukum-hukum dan petunjuk bagi kaum Bani Israel pada masa itu. Lalu yang ketiga ada kitab Zabur, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi mazmur dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ada Injil, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi ajaran serta petunjuk bagi umatnya pada masa itu. Lalu ada fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu petunjuk hidup bagi manusia. Kitab Allah memberikan petunjuk dan membimbing bagi manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Lalu yang kedua merupakan sumber hukum. Kitab Allah itu sendiri merupakan sumber hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia hingga masa sekarang. Lalu yang ketiga, pembangun moral. Kitab Allah membantu membangun moral manusia serta akhlak yang baik bagi manusia. Lalu ada hikmah iman kepada kitab Allah. Yang pertama yaitu mendapatkan petunjuk Allah. Dengan iman kepada kitab Allah, manusia dapat mendapatkan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada meningkatkan keimanan. Iman kepada kitab Allah itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu yang ketiga mendapatkan kebahagiaan. Dengan mengikuti ajaran-ajaran kitab Allah, manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Lalu yang terakhir yaitu membangun kehidupan yang seimbang.
iman kepada kitab Allah itu sendiri membantu manusia membangun kehidupannya yang seimbang serta berkesinambungan antara dunia maupun akhirat kelak. Oke, di sini Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Bapak di sini akan memberikan pertanyaan ya. Nah, bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara menjalankan perintah-perintah kitab Allah dengan kebutuhan dan tuntunan kehidupan kita sehari-hari dan terus berubah? Baik, di sini kalian diskusi kepada teman sebangkunya. Bapak akan memberikan waktu beberapa menit. Silahkan didiskusikan. Baik, ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Mas Lutfan. Apa jawaban dari pertanyaan kita hari ini? Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara menjalankan perintah-perintah kitab Allah dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan sehari-hari yang terus berubah. Jawabannya itu karena kita dapat menyeimbangkan antara menjalankan perintah-perintah kitab Allah dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan sehari-hari dengan memahami prioritas dan tujuan hidup. Serta kita juga harus berusaha untuk menemukan solusi yang tepat dan adil dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Baik, kasih tepuk tangannya untuk Mas Lutfan. Silahkan duduk. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu iman kepada kitab Allah itu sendiri merupakan iman kepada kitab-kitab Allah yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan iman kepada kitab Allah, manusia dapat memperoleh petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran kitab Allah itu sendiri, manusia dapat mencapai tujuan hidup yang sebenar-benarnya dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Baik, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, udah pada semangat belum buat pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum materi pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kita baca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tolong ya kursi mejanya dirapikan, sama kalau ada sampah di bawahnya tolong dibuang ya. Nah, Ibu minta saat pembelajaran berlangsung kalian menaati tata tertib ya. Gak boleh ngobrol sendiri, gak boleh bercanda, gak boleh main HP. Kalau ketahuan main HP nanti Ibu sita HP-nya, nanti Ibu panggil orang tua kalian buat ke ruang BP ya. Kemarin kan kita udah bahas soal materi wudu ya. Kali ini kita akan bahas soal tayamum.
Apa sih itu tayamum, ada yang tahu? Nggak ada. Tayamum itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Sedangkan pengertian tayamum secara istilah syariat Islam ialah mengusap debu yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan beberapa syarat rukun tertentu. Di mana firman Allah pada Quran surat An-Nisa pada ayat 43 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaibit aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwwan ghafurun. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu dan yang suci. Lalu usaplah mukamu dan tanganmu, dan sungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, apa aja sih syarat-syarat tayamum? Pertama tuh udah waktunya sholat ya. Kedua, telah berusaha mencari air tapi tidak mendapatkannya. Ketiga, ada uzur, misalkan sakit atau berpergian. Sakit itu misalkan kalian bener-bener kalian gak bisa untuk mendatangkan ke air, kayak stroke ya. Terus bepergian, misal kalian berada di pesawat itu kan kalian sulit ya untuk mendapatkan air. Kalian boleh dianjurkan untuk bertayamum. Selanjutnya dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, langkah-langkah bertayamum itu pertama kalian cari debu atau tanah yang suci, lalu disunahkan untuk menghadap kiblat dan baca basmalah, lalu baca niat tayamum. Nawaitu tayammul istibahati salati fardhu lillahi ta'ala. Nah, lalu letakkan kedua telapak tangan kalian pada debu. Kali ini jarinya tolong dirapatkan ya saat diletakkan ke debu. Usapkan kedua telapak tangan kalian ke seluruh wajah, mulai dari dahi, pipi, hidung, dan dagu. Lalu letakkan kembali telapak tangan kalian ke debu. Kali ini jarinya boleh direnggangkan, tapi nggak boleh renggang banget. Ya, yang menurut kalian itu setidaknya renggang lah. Lalu usapkan telapak kiri kalian pada punggung tangan kanan, ya, sampai ke siku. Lalu dibalik. Nah, nanti setelah ini nggak boleh sampai lepas ya, sampai langsung ke tangan kiri kalian langsung. Nah, sampai siku dibalik. Nah, nanti pertemukan kedua telapak tangan, lalu usapkan di sela-sela jari, kayak gini. Ya. Nah, disunahkan juga untuk baca doa tayamum. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Aduh, Mbak Yuki kok malah ngelamun sih? Kan Ibu minta buat memperhatikan. Coba paham nggak kamu? Nggak ya? Coba maju ke depan buat praktik tayamum. Ya. Ya, usap ke muka. Lalu tempelkan lagi ke debu bagian tangan kanan dulu sampai siku, lalu dibalik. Nah, lalu jangan sampai putus tangan ini, lengan tangan kiri ya. Lalu balik ke renggangan ke sela-sela jari. Ya boleh duduk. Besok jangan lamun lagi ya. Emang apa sih yang dipikirin kalau kalian sudah berada di sini? Gak boleh mikirkan yang lain ya. Kali ini Ibu ada lembar kerja soal, tolong dikerjakan ya. Nah, tolong dikerjakan ya, nggak boleh nyontek. Ya, Mbak Dina, Mbak Dwi, kalian ngobrolin apaan? Emang udah pada kerja selesai? Belum, jadi jangan bercanda ya, dikerjain. Udah semuanya? Udah. Coba nomor 1 Mbak Dina, baca soal sama jawabannya. Ali sedang dalam perjalanan jauh dan tidak menemukan air untuk berwudu sebelum sholat. Apakah yang sebaiknya dilakukan Ali agar sholatnya tetap sah? Jawabannya, Ali sebaiknya melakukan tayamum dengan menggunakan debu tanah yang bersih sebagai pengganti wudu karena tidak ada air di sekitarnya. Iya benar. Nomor 2 Mbak Dwi.
Iya benar. Selanjutnya nomor 3, ada yang mau jawab? Saya Bu. Ya boleh. Budi menggunakan debu dan melakukan tayamum, tetapi ia lupa mengusap wajahnya dan langsung mengusap tangan. Apakah tayamumnya salah? Sah? Jawabannya yaitu tayamum Budi tidak sah karena mengusap wajah adalah langkah pertama yang harus dilakukan setelah niat. Semua langkah harus dilakukan secara berurutan agar tayamum sah. Ya, Ibu rasa dari kalian yang kerjain itu kayak udah paham semua ya soal apa itu tayamum. Nah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan buat kalian tuh buat pembelajaran nanti ke depannya, mau Ibu sendiri ataupun guru yang lain, tolong diperhatikan ya. Didengerin, belajar untuk menghargai orang yang berada di depan ya. Kalian tetap semangat buat belajar, jangan pantang menyerah ya. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata kesalahan atau menyakiti hati kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita baca hamdalah secara bersama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mau Pak Ketua dimulai? Siap, doa mulai. Doa selesai. Bapak hari ini akan menjelaskan tentang zakat. Apa zakat itu? Membersihkan harta atau menyucikan jiwa. Jadi zakat, pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat dan diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya mustahik sesuai ketentuan syariat Islam. Jenis zakat yang pertama itu zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri. Yang kedua, membersihkan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua itu ada zakat mal. Yang pertama itu emas, perak, perdagangan, pertanian, yang peternakan, hasil tambang, dan inovasi. Investasi. Selanjutnya syarat wajib zakat. Syarat zakat ada 4. Yang pertama itu muslim, yang kedua memiliki harta mencapai nisab, yang ketiga itu kepemilikan penuh atas harta, yang keempat itu harta telah mencapai haul. Selanjutnya mustahik zakat. Mustahik zakat yaitu berbagi menjadi 5, yaitu fakir, yang kedua itu miskin, yang ketiga itu amil zakat, yang keempat itu
mu'alaf, yang kelima itu rikab. Selanjutnya hukum menunaikan zakat. Zakat yang pertama itu membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua menumbuhkan kepedulian sosial. Yang ketiga mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang keempat mendatangkan keberkahan harta. Yang kelima sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Apakah hari ini ada yang kurang paham? Di sini saya akan memberi pertanyaan tentang apakah zakat apa saja zakat itu? Zakat itu ada dua, Pak. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu sendiri itu zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal atau zakat harta itu zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, perdagangan dan lain-lain, Pak. Baik. Bapak akhiri sebelum pembelajaran ditutup terlebih dahulu Bapak akhiri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Sudah sarapan semua? Sudah ya? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ahmad untuk memimpin. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan tempat duduknya dirapikan. Pastikan semua yang ada di atas meja hanya buku panduan dan alat tulis. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Oke. Sudah ya? Oke, kita buat kesepakatan ya. Nanti kalau ada yang berbicara, ada yang main sendiri, Bapak suruh untuk menjelaskan materi. Oke. Paham ya?
Bisa dimulai? Oke, baik. Kalau bisa, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ibadah puasa. Oke, sebelumnya udah pada tahu belum nih apa itu puasa? Oke, benar sekali. Oke, baik. Jadi puasa secara bahasa artinya as-saum, yang berarti menahan. Sedangkan menurut syara berarti menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Oke. Lanjut. Untuk dalil dari puasa terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Artinya bisa dibaca Mbak Zahra? Oke, baik. Jadi ini ya teman-teman dalil dari puasa terdapat di surat apa tadi? Al ayat. Oke, baik. Hayo Mas Ahmad. Kok mainan Mas? Ayo. Kenapa kok mainan? Mainan apa? Ayo. Enggak. Tadi ya kesepakatan ya teman-teman. Apa? Kalau ada yang mainan menjelaskan. Oke, silakan Mas Ahmad. Baca dalil. Silakan. Oh, kok nggak tahu sih? Jadi perhatikan ya, untuk semuanya saja. Nggak boleh ada yang mainan, nggak boleh ada yang ngobrol. Nanti nggak tahu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi lanjut ada macam-macam puasa. Yang pertama ada puasa wajib, terus ada puasa sunnah. Puasa wajib ada apa aja? Yang pertama qadha, puasa nazar, puasa kafarat. Oke, untuk puasa sunnah apa aja? Oke. Oke, baik, di sini ada yang biasa puasa Senin Kamis enggak? Oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Macam-macam dari puasa itu ada puasa wajib yang wajib kita lakukan. Apabila kita tidak melakukannya mendapatkan dosa. Terus yang kedua ada puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'ah, dan puasa Syawal. Oke. Terus ya mungkin cukup sekian. Ini Bapak ada LKPD, ada tugas, silakan didiskusikan ya. Oke. Silakan. Oke. Silakan ya didiskusikan dengan teman sebangku, jangan ada yang ngobrol. Oke. Bapak kasih waktu ya. Oke, ayo dikerjakan semuanya. Ayo dikerjakan semua. Ayo dikerjakan. Oke. Bapak tunggu ya. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang mainan. Oke. Apakah sudah? Sudah, oke ya. Untuk kelompok pertama silakan membacakan nomor yang pertama aja. Jelaskan pengertian puasa. Secara bahasa, puasa adalah as-saum. As-saum yang berarti menahan, sedangkan menurut syara berarti menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, baik. Apakah benar teman-teman? Benar ya? Ya, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 membacakan nomor yang kedua. Silakan. Sebutkan dalil nabi tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, benar ya teman-teman. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, kelompok 3 silakan membacakan nomor yang ketiga. Sebutkan macam-macam puasa. Yang pertama ada puasa wajib, itu ada puasa Ramadan, puasa qada, dan puasa nazar. Oke. Lalu yang kedua macam puasa sunnah, itu ada 3 juga. Yang pertama puasa Senin Kamis, lalu puasa Asyura, dan puasa Taswa. Oke, benar ya, teman-teman. Silakan kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi, untuk apa sih kita berpuasa? Jadi, puasa merupakan salah satu rukun Islam di mana kita sebagai umat muslim wajib untuk melaksanakan, entah itu dari puasa yang wajib atau puasa yang sunnah. Jadi kita sebagai umat muslim harus melaksanakan itu. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Intinya tetap semangat mencari ilmu. Karena apa? Karena kita sebagai umat muslim wajib untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Oke. Dari Bapak cukup sekian. Silakan Mas Ahmad untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.